Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatus saniyah anni ra'aitul khalqa yaqtaduna bi ahwaihim wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Al-faidatu utawi faidah as-saniyatu kang kaping loro iku anni satemene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun al-khalqa ing makhluk yaktaduna halih padha manut sapa al-khalqa bi ahwaihim kelawan pira-pira hawane al-khalqa bi ahwaihim kelawan pira-pira hawane al-khalqa wa yubadiruna lan ake-ake sapa al-khalqa ila muradati anfusihim maring pira-pira kekarepane pira-pira nafsune al-khalqa maring pira-pira kekarepane pira-pira nafsune al-khalqa fata'ammaltu nuli angen-angen sapa ingsun qaulahu ta'ala ing dawuhe Gusti Allah ta'ala rupane wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa amma man anapun utawi wong iku khofah lamun wedi sapa man maqama rabbih ing makome pengirane man wa nahalan nyegah sapa man an-nafsah ing nafsu anil hawa saking hawa fa innal jannata moko sak temene swarga hiya ya al jannah iku al ma'wa panggonane iku al ma'wa panggonane wa tayakkuntu lan ngeyakinaken sapa ingsun annal qur'ana ing satemene al-Qur'an iku hakun kang hak shadiqun kang bener fabadartu moko nuli aki-aki sapa ingsun ila khilafi nafsi maring nulayane nafsu ingsun wa tasyammartu lan jancut sapa ingsun. Jancut itu siap sedia, atau kalau dalam prakteknya menyingsingkan baju. Wa tasyammartu lan jancut sapa ingsun limujahadatiha maring ngejar hawa nafsu atau nafsu, limujahadatiha maring ngejar nafsu, wa man'iha lan nyegah nafsu, an hawaha saking kesenengane an nafsu,
hatta tadot sehingga ridho opo an nafsu li taatillahi maring taat ing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wong qadat lan manut opo an nafsu, wong qadat lan manut opo an nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua daripada 8 jenis ilmu yang dimiliki oleh Hatim al-Asam, yaitu anni ra'aitul khalqa yaktaduna bi ahwaihim. Saya melihat banyak daripada makhluk yang senantiasa mengikuti hawa nafsu daripada mereka. Wa yubadiruna ila muradati anfusihim, dan mereka selalu bergegas datang secara segera gitu untuk menunaikan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Banyak daripada manusia yang di situ dapat bisikan dari hawa nafsu, kemudian tanpa pikir panjang langsung bergegas untuk menuruti keinginan-keinginan tersebut. Ada orang yang dalam benaknya pengen makan bakso, ini contoh. Tanpa pikir panjang langsung mencari warung untuk makan bakso. Ada orang yang ingin maksiat, tanpa pikir panjang keinginan untuk maksiat itu harus segera dilaksanakan. Itu banyak terjadi di kalangan al-khalqi. Al-khalqi ini sebetulnya umum gitu bukan hanya manusia tapi juga selain daripada manusia, yakni seperti hayawan kan demikian. Contoh seperti kucing kalau sudah ingin kawin itu tanpa mikir tempat, tanpa mikir konsekuensi. Meskipun di hadapan banyak manusia itu jadi gitu. Kemudian hewan-hewan yang lainnya itu juga sama. Itu banyak. Yang di situ mudah untuk menuruti hawa nafsu tanpa sebuah pertimbangan sebelumnya, baik dalam hal tempat atau dalam hal konsekuensi atau dalam hal bentuk pelanggaran terhadap aturan Gusti Allah. Fata'ammaltu qaulahu ta'ala, kemudian saya berangan-angan tentang firman daripada Allah Ta'ala, yaitu wa amma man khafa maqama rabbih, orang-orang yang takut terhadap Gusti Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah nafsu daripada hawanya. Maka apa balasan yang Allah janjikan untuk orang tersebut? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga ialah yang akan menjadi tempat yang layak baginya. Jadi melawan hawa nafsu itu bukan pekerjaan yang mudah Melawan nafsu itu bukan pekerjaan yang remeh, tapi itu semua butuh mujahadah, betul-betul berperang melawan hawa nafsu. Sehingga hadiah yang Allah persembahkan untuk orang yang rela berjuang demi mencegah hawa nafsu adalah sebuah surga
yang nanti akan menjadi tempatnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan takwa atau kekuatan menghindari hawa nafsu itu sangat-sangat besar pengaruhnya. Efeknya dan buahnya itu begitu besar. Makanya sampai di sini disebut surga itu menjadi jaminan bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan berusaha untuk mencegah hawa dari nafsu. Hawa itu apa? Energi, makanan. Makanannya hawa, makanannya nafsu. Nafsu itu sekedar keinginan yang ada pada diri kita. Namun jika hawa itu sudah ada, maka keinginan itu akan mengarah pada persoalan yang tidak diridhoin oleh Gusti Allah, seperti maksiat, seperti persoalan-persoalan duniawi bukan ukhrawi, seperti cinta makan, cinta tidur, gemar tidur, kemudian gemar maksiat. Itu adalah energi daripada hawa. Wadahnya adalah nafsu. Paham nggih? Watayakkontu, lalu saya meyakini annal Qur'an haqqun shadiq. Kalau Quran sudah bilang demikian, maka saya yakin bahwa Quran itu benar. Fabadartu ila khilafi nafsi, maka saya segera semenjak saya sadar untuk tidak mengikuti ajakan-ajakan hawa nafsu. Wa tashammartu limujahadatiha, dan saya sudah siap dengan segala kesiapan untuk memerangi hawa nafsu dan mencegah nafsu daripada hawanya. Sampai kapan itu? Sampai nafsu betul-betul ridho terhadap saya dalam melakukan taat kepada Gusti Allah. Nah, ini yang disebut an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, yaitu nafsu yang terbangun atas dasar ketaatan terhadap Gusti Allah. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini adalah nafsu yang tenang, yang nanti akan membawa sahibnya terhadap ridho dan surganya Gusti Allah. Ada nafsu yang di situ al-ammarah bisu, dan ini memang sifatnya nafsu. Nafsu itu selalu mengajak sahibnya. Siapa sahib itu? Yang memiliki nafsu. Selalu mengajak dia kepada perkara-perkara yang buruk. Kalau dalam bicara selalu pesoan, selalu mencemooh, mencaci, kemudian di situ menghina. Itu akibat daripada nafsul ammarah bisu. Kalau ndak pesoan ndak nikmat. Kumpul kalau ndak gibah itu rasanya kurang sempurna. Rasa kurang sempurna, kurang puas, itu adalah akibat daripada nafsu al-ammarah bisu. Itu yang harus kita latih, yang harus kita perangi, harus kita riyadai dan kita mujahadai. At-takalluf fil amal ibtidaan. Pertama, memaksa diri untuk beramal agar supaya semua sifat-sifat yang sebelumnya itu buruk menjadi satu sifat yang permanen, yang di situ baik, menjadi sifat baik yang permanen, menjadi betek, menjadi betul. Pada akhirnya itu tujuan daripada riyadhah. Wangqadat, dan nanti nafsu itu dengan sendirinya akan ikut dan tunduk terhadap
apa yang dilakukan oleh sohibnya. Maka nafsu itu unik kan. Nafsu itu kalau dilatih itu tambah lama tambah nurut. Sama dengan hewan liar. Hewan liar itu diatur itu sulit. Disuruh-suruh tambah lagi, tambah tidak bisa. Namun jika kebiasaan dengan latihan, maka hewan liar itu menjadi hewan lulut. Hewan lulut itu hewan yang sudah terlatih tunduk pada tuannya. Seperti anjing. Anjing itu terkenal cerdasnya. Anjing, kalau anjing liar, wah siapapun akan mau digigit. Tapi jika anjing terlatih, sampai bisa melacak kejahatan. Nafsu juga sama. Nafsu itu jika dibiarkan tanpa ada latihan, maka nanti akan mengarahkan tuannya untuk melakukan sesuatu yang mungkar. Namun jika dilatih, maka ketaatan pun di situ terasa sebuah kenikmatan. Inilah cara dalam mendidik nafsu. Jadi kudu ya sampean kudu open, kudu laten, kudu telaten, kudu sabar. Al-faidatu as-salisatu anni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jami'i hutamid dunya wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.